Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak belum jawab ya? Mau nggak jawab salam? Iya, terima kasih. Dijawab ya, khusus untuk anak-anak ini. Salam khusus untuk anak-anak. Karena barusan 2 kali Allah cinta bilangan yang ganjil. Allah itu ganjil, suka kepada bilangan yang ganjil. Supaya ganjil ditambah 1 jadi 3. Mau ya jawab ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-qa'i fi kitabil karim wa astadul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, bil khusus Al-Karim Ibnu Karim Sayyidil Walid Kiai Haji Ahmad Dardiri yang senantiasa kami ta'zimi beserta seluruh keluarga besar, bil khusus Al-Karimah bintil Karim Nyai Muawanah Mujibur Rahman yang senantiasa kami ta'zimi, kami muliakan, juga yang kami banggakan ukhti fillah walillah dan CV yang baru saja telah memberikan kepada kita pencerahan perlunya kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok sepi ini enten asmakan Nabi itu pun jawab ya. Halo. Bu. Ngeles ya. Dawai kajian Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Tiyang cerek niku yaiku wong nalikane asmaku disebut disandingi gak gelem jawab sholawat ing atase aku. Niku terus wong medhit. Al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah wa qaribun ilan nar. Tiyang medhit niku adoh saka Gusti Allah, adoh saka menungso, adoh saka swarga lan cedhek dhateng neraka. Milane kesane boten medhit dipun jawab nggih. Kersa mboten? Mboten sampai rompol mboten kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lho masih sepi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aduh, saya nanti berkosa sih. Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amma ba'd. Wa usapul sebat ingkang mugi kula hormati yang sepakula Simbah Suwarno. Alhamdulillah beliau punya 2 putra dan putri, dua-duanya luar biasa. Putra beliau sekarang menjadi dekan di UMM Malang, dan yang kedua yang telah tadi mewakili dari panitia Ibu Yani, yang alhamdulillah luar biasa, beliau juga sebagai pengajar di SMK PGRI. Memang kita niki ibu-ibu ya, ini adalah alhamdulillah saya berikan apresiasi utamanya kepada Umi Nyai Muawanah Mujibur Rahman yang beliau begitu telaten
Terus Mbah Warno niki sudah lama beliau niki, dan ternyata beliau punya kelompok pengajian tidak hanya di sini, beberapa tempat beliau kunjungi untuk senantiasa mengajak ibu-ibu beristighatsah, memohon kepada Allah. Kerenten jadi baik atau tidaknya anak itu tergantung dari ibu. Pak, Bu, jenengan pirsa Nabi Musa nggih? Ngertos? Panggil putih. Nabi Musa niku kebetulan lahir dari seorang ibu yang ketika itu menjadi pemimpin di negara tersebut adalah seorang penguasa yang sangat zalim bernama Fir'aun. Ngertos Fir'aun nggih? Mboten. Terpanggil. Mboten. Fir'aun ini adalah orang yang sangat durhaka kepada Allah. Saking jahatnya dia mengaku jadi Tuhan, dan dia tidak kepingin kekuasaannya ada pesaingnya, sehingga membuat sebuah peraturan, siapapun ibu rumah tangga yang hamil kok nanti kemudian lahir laki-laki harus dibunuh. Takutnya nanti kalau laki-laki nanti dia lahir besar, akhirnya menjadi pesaingnya Fir'aun laknatullah alaih. Dan kebetulan waktu niku ibunya Nabi Musa alaihissalam itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dipun paringin ilham, diberikan, kalau nabi itu wahyu, kalau orang biasa namanya ilham, kalau orang sebelum jadi nabi namanya irhas. Itu dawuh dari Allah agar ibunda Nabi Musa niku memasukkan bayi tercintanya di dalam peti, kemudian disuruh menghanyutkan di Sungai Nil. Ngerti Sungai Nil nggih? Nah ini kan kali takir. Nah, ngilen terus niku make dugi Sungai Nil. Datang Sungai Nil niku akhirnya dihanyutkan. Atas kuasa Allah tiba-tiba kotak yang berisi bayi niku wau hanyut dan akhirnya menepi. Minggir. Kebetulan minggir berada di Padasan. Padasan itu tempat orang cuci-cuci, tempat orang mandi, di belakang istana Raja Fir'aun. Yang waktu itu kebetulan Siti Asia, istri Fir'aun itu sedang ada di situ. Ngerti ada kotak yang kemudian hanyut dan menepi di situ, langsung diambil. Ternyata setelah dibuka, Masya Allah luar biasa, beliau terkejut, ternyata bayi yang masih sehat, bersih, putih. Dan akhirnya beliau yang kebetulan tidak punya anak ingin merawat anak tersebut. Tentu dalam kondisi tekanan, karena waktu itu ada peraturan kalau ada anak laki-laki lahir harus dibunuh. Tapi karena rayuan sang ibunda, sang Siti Asia, sang istri tercinta, akhirnya Fir'aun ini luluh untuk tidak memberlakukan peraturan itu. Pancen konten itu ada pejabat itu kalau buat peraturan, kalau menimpa pada orang lain itu tegas, tapi kalau untuk dirinya sendiri lunak. Tapi itulah yang terjadi. Akhirnya Fir'aun yang jahat niku sudah tidak bisa memberlakukan untuk membunuh bayi tersebut, karena yang merawat adalah istri tercintanya Siti Asia. Nah, singkat cerita Nabi Musa niki karena dirawat oleh ibu yang sangat sholihah, akhirnya menjadi anak yang mulia, menjadi anak yang saleh, bahkan oleh Allah saking solehnya diangkat jadi nabi. Sampai Rasulullah mengatakan laukana obatan dia, beliau adalah diangkat jadi nabi. Ini luar biasa. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niki adalah seorang nabi. Dia punya istri yang jahat, punya anak satu-satunya namanya Kan'an. Ternyata anaknya pun juga ikut sama ibunya. Gara-gara ibu yang jahat punya anak menjadi jahat. Makanya saya berikan apresiasi kepada Nyai Muawanah Mujibur Rahman untuk selalu terus tekun dengan penuh ketelatenan dan kesabaran untuk membina ibu-ibu ini. Karena baik dan buruknya generasi kita nanti tergantung ibu-ibu. Kalau ibunya bagus, insya Allah generasi nanti yang ke depan adalah bagus. Tapi kalau sudah perempuannya jelek,
Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nanti corak dan warna generasi yang akan datang. Sehingga kata Rasulullah, an-nisa imadul bilad, in saluhna salahatil bilad, wa in fasadna fasadatil bilad. Jadi perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuan baik maka tegaklah sebuah negara, kalau perempuan jelek maka runtuhlah dan robohlah sebuah negara. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kanjeng Nabi nanti dipendahului, kalian sang sahabat ya Rasulullah, man a'dhamun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kami agungkan di dunia ini? Rasulullah menjawab, ummuka, ibu kamu yang harus kamu hormat. Siapa lagi ya Rasulullah? Jawab lagi, ibu kamu harus kamu muliakan. Siapa lagi ya Rasulullah? Sinten malih? Ummuka, ibu kamu harus kamu utamakan. 3 kali itu jawaban masih sama, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Ini belum puas Abdullah bin Mas'ud ini bertanya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, baru bapak kamu. Coba, ibu tadi disebut pinten bu? 3 kali. Bapak 1. Bapak 1, ibu 3. Ibu 3, bapak 1, ibu 3, bapak. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Penghormatan kita kepada ibu harusnya 3 kali lipat kepada seorang bapak. Kenapa ibu ini Masya Allah luar biasa? Dia mengandung anaknya selama 9 bulan 10 hari, bayangkan. Masya Allah, drambengan sangangulan. Coba ini umpama bapak-bapak kongkon metang sangangulan ya, drambenan kayak ngoten niku wae, tak bayar 10 juta, kita sanggup ngoten. Masya Allah, ngoten kadang-kadang enten tiang lanang kok cek mentolone ngaploki bojone barang. Awan dikaploki bengi dikewone. Enten mboten? Dugi tiange. Kita teng griya nggih. Enten sensu teng griya niki. Aja nemen-nemen ta Pak nggih. Kasihan, ibu ini adalah orang yang oleh Allah dipasrahi. Allah menciptakan kita. Anak-anak ini adalah lahir dari rahim seorang ibu. Siapapun kita yang hebat, itu karena ada di belakang kita orang yang sangat hebat. Siapa? Yaitu ibu kita. Pak Jokowi itu jadi presiden, tapi yang lebih hebat dari beliau adalah ibundanya. Nek mboten tadi ibu mas antan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu lahir dari seorang ibu. Makanya ibu ini Masya Allah, orang yang agung adalah ibu. Makanya dia anggota badan kita itu dari 10 jari yang paling besar namanya Bapak Jari. Ibu jari. Kota yang paling besar namanya ibu kota. Nggak ada bapak kota gitu. Ibu jari. Jadi yang paling besar. Karena memang kedudukan ibu itu sangat besar sekali. Sehingga kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyub abwabin syi'ti. Di mana ada perempuan, siapapun, dimanapun, kok dia melaksanakan 4 perkara niki mawon, ketika melaksanakan kewajiban sholat dilaksanakan, sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kalau Ramadan dia melaksanakan puasa Ramadan, kepada suami dia itu taat dan dia menjaga kehormatan, maka orang seperti ini disampaikan, monggo Bu silakan jangan masuk dari pintu mana jangan mau. Surga itu ada 8 pintu, yang paling tinggi namanya Jannatul Firdaus, ada Jannatul Adn, ada Jannatul Naim, ada Darul Qarar, ada Darul Khuldi, ada Darul Naim, ada Darus Salam, ada Aidil. Ada 8 pintu. Dari mana jenengan mau silahkan, asalkan jangan kalau 5 waktu sudah dilaksanakan sholat 5 waktu. Wow, kalian Silvi sudah diterangkan betapa sholat itu seperti kepala kalau dalam tubuh kita. As-salah ra'su kulli ibadah. Sembahyang itu adalah kepala dari semua ibadah. Waktu pun aturaken
Makanya kalau kita berkendara sepeda motor, itu yang kita jaga adalah kepala kita. Karena kalau ada tangan dan kaki dilindas sepeda motor, dilindas mobil umpama, asalkan kepalanya masih utuh karena pakai helm, insya Allah masih selamat. Tapi ketika kepala yang membentur aspal tanpa pakai helm, tanpa ada pengaman, walaupun tangan dan kakinya utuh, maka saya jamin orang itu akan mati. Bu, oi, tasik mireng nggih. Bu, jenengan ngertos sepur badan? Sepur nggih, sepur niku enten ndase nggih badan nggih. Ndase sepur niku jenenge napa? Lokomotif, napa? Loko, wong ngarani loko. Loko niku ndase sepur atau lokomotif. Seberapapun panjang kereta yang di belakang akan nyampe ke Surabaya kalau mesin dari lokomotif itu masih hidup. Pokok ndase sepur niku urip, insyaallah buntute takut nang Surabaya. Gimana? Umpama sakniki buntute dawa banget, gerbongnya panjang banget, ternyata ndase mati. Kira-kira buntute takut mboten? Monggo itu gitu. Sepur ndak sih ya Allah sampeyan ini. Sepur niku lho nggih, ndase sepur umpama mati, kira-kira buntute takut mboten? Betul saged tuki. Jadi tergantung ndase niki mangkane ndase kudu diuripi nggih. Kersane butute saged tuki. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi artinya apa? Bahwa umpama gerbang itu ibaratnya ibadah yang lain. Ada haji, ada umrah, ada sedekah, ada puasa, ada zakat. Panjang banget sudah. Dengan istighatsah, tahlilan, sholawatan, tuh gerbang-gerbang tuh banyak sekali di belakangnya. Tapi kalau betul sholat, itu ibaratnya sepur banyak gerbong tapi gak ada yang narik. Kenapa? Karena kepalanya mati, sholatnya gak dilaksanakan. Itu ibaratnya mesin mati. Maka gerbong yang panjang itu gak akan nyampe ke Surabaya. Bilanya kalau kepingin gerbang-gerbang itu pahalanya istighatsah nyampe kepada Allah, sholawatan nyampe kepada Allah, pahalanya haji dan umrah nyampe kepada Allah, pahalanya sedekah nyampe kepada Allah, kita harus ada yang narik, harus ada kepala yang hidup, yaitu sholat. Paham ya mungkin? Milanya sholat ini harus kita jaga betul. Bapak Ibu yang kami hormati, atas milane Kanjeng Nabi juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat juga, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud juga bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Ternyata beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Amal paling utama itu adalah menjaga sholat tepat pada waktunya. Kita jangan sampai sholat di luar waktu. Aqimus shalah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat itu, karena sholat itu diwajibkan atas orang yang beriman dengan di waktu-waktu. Ada waktu subuh, ada waktu duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Ada 5 waktu kita, agar kita sepanjang hari kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditanya sama Rasulullah ditanya apa yang paling utama? Kita harus menjaga sholat kita, itu yang paling utama. Makanya sholat niku para hormati saking utamanya, kata Rasulullah, besok dari kiamat yang paling pertama kali ditanya oleh Allah adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah dan kiamat adalah tentang sholat. In wujidat tammatan qubilat wasairu amali. Ketika sholatnya itu sempurna, maka sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal yang juga diterima oleh Allah. Tapi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Kalau ternyata sholatnya banyak yang kurang, maghrib sholat ternyata asarnya mboten enten, maghrib sholat ternyata isya'nya kebablasan, hanya subuhnya ditinggal, nah ini berarti sholatnya kurang. Maka wa in wujidat naqisatan, kalau sholatnya ternyata kurang, ruddat wasairu amali, ditolak itu sholat yang tidak lengkap tadi itu, dan juga amal yang pun juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik.
Malahnya saking pentingnya sehingga yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang sholat. Pak, jenengan nek tumbas sepeda motor, nek jenengan tumbas sepeda motor itu yang paling pertama ditakokno napa nih Pak? Napa nih? Tahu nih, boten, CT, boten, wong ketok. Sing ditakokno ya itu paling penting napa? Surat-surat BPKB ini. Kulo nggak ada sepeda motor anyar 2022. Ketika jenengan tanya berminat jenengan, ternyata ini pun di surat Gus, betul enten. Ternyata nggak ada suratnya. Gitu jenengan poron tumbas apa kan? Betul wonten, betul poron. Tidak laku. Kenapa? Karena ada suratnya. Saya beli jual mobil tentang jenengan. Ketika sudah saya jual tentang jenengan, ini mobil baru 2022. Ketika jenengan tanya kepada saya mana suratnya Gus, saya tidak bisa menunjukkan, tentu jenengan akan membatalkan. Kenapa? Itu tidak akan pernah laku mobil ketika tidak punya surat. Sama dengan kalau kita jual tanah. Tanah itu kalau kita jual, yang ditanya sama pembeli pertama kali adalah sertifikat. Saya jual tanah 10 hektar. Ketika yang membeli tanya tentang surat-suratnya, ternyata saya tidak bisa menunjukkan. Kira-kira batal, kenapa terus kira-kira? Batal, nggak ada harganya. Sebaliknya, walaupun kalau nggak ada mobil, mogok 5 tahun, mobil tahun 70, mogok 5 tahun, suratnya masih ada, BPKB ada, walaupun mati. Kira-kira tak jual pajak nobetan, laku, walaupun mungkin murah, tapi lakunya kenapa? Karena masih ada BPKB. Masih ada surat-surat masih ada surat-surat STNK. Walaupun mati nanti bukan lagi tidak masalah. Apalagi sekarang ada pemutihan. Tahun 70 sudah nggak saya pakai, tapi gara-gara ada surat ternyata bisa laku. Mobil baru nggak ada suratnya nggak akan laku. Makanya saking pentingnya surat ini sehingga yang pertama kali ditanya oleh pembeli adalah tentang surat. Kalau mobil sepeda motor adalah BPKB. Kalau tanah kita jual atau rumah adalah surat-surat namanya sertifikat. Kita juga begitu. Silahkan jenengan usia 100 tahun ditanya sama Allah sembahyang buatan percuma jenengan. Makanya dinyanyinya niku tentang apa lagu niku napa? Walaupun hidup 1000 tahun kalau gak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau nggak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau nggak sholat nggak ada gunanya. Walaupun mobil baru normalnya harga 500 juta kalau nggak ada suratnya nggak akan laku. Begitu juga kita usia 100 tahun tapi nggak sholat nggak ada harganya, percuma. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Lalu apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu selalu menggandengkan taat kita kepada Allah dan orang tua kita. La tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Jangan sekutukan kepada Allah dan kepada orang tua hendaklah kamu bagus. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua dua. Sehingga antara ibadah kepada Allah dan kepada orang tua ini seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dihilangkan salah satunya. Ketika kita taat kepada Allah, wajib juga taat kepada orang tua. Kalau kita taat kepada orang tua juga harus taat kepada Allah. Tidak boleh kita hanya salah satunya. Percuma kita taat kepada Allah, kepada orang tua kita nggak baik. Enten badan, masya Allah. Kanjeng Nabi nanti dawuh ibu, bapak. Raghima anfu abdin, raghima anfu abdin. Celaka seseorang sampai 3 kali beliau mengulang. Celaka seseorang. Ditanya beliau, man raghima anfu ya Rasulullah? Siapakah orang yang celaka ya Rasulullah? Beliau menjawab, rajulun yudriku walidayhi 'indal kibar wa lam yudkhilahul jannah. Seseorang yang dia menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan sepuh tapi keduanya tidak membuat dia masuk surga.
duwe bapak ibu, duwe dene-dene, tapi dene gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena bapak ibunya tidak disenangkan. Bapak ibunya tiap hari nangis, dia susah ngenes, kasih makan hanya sisanya saja. Tiap hari disuruh sampai capek. Masa ibu yang sudah sepuh disuruh dibentak-bentak? Enten badan? Tuh gitu ya. Masya Allah. Nah buat enten ibu mas enten aja dengan bapak. Tiang sepan itu Al-Quran gitu. Tiang sepan itu bodoh karo Al-Quran mulia beliau niku. Quran itu walaupun nggak bisa dibaca, aja sampai diinjek. Jenengan nyepengan kudu ngambil wudhu, kalau nggak gitu dosa jenengan. Ono Quran tulisannya pun kabur karena mungkin sudah lama dia. Itu tidak boleh kita ambil sebelum kita ambil wudhu, apalagi diinjak. Yang sepan ngoten, walaupun ibaratnya Quran iso diwaca sampai di sepelek tidak boleh kita injak, karena tanpa orang tua tidak akan pernah ada. Milane orang tua wajib kita hormat. Urugi orang yang paling celaka yaitu ketika ada orang punya orang tua tapi keduanya tidak membuat dia masuk surga. Artinya apa? Bahwa tiket paling murah menuju surga adalah ridho orang tua, kedua orang tua kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditanya lagi Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? As-salatu alayya, perbanyak sholawat kepada aku. Terus ini sirfiwau, ayo kita banyak sholawat. Diam-diam kita banyak sholawat, karena satu-satunya ibadah yang Allah telah memulai dulu adalah sholawat mawon. Allah perintah sembahyang, Allah sembahyang buatan. Kita diperintah sholat oleh Allah, apakah Allah suka sholat? Tidak, Allah kita sembah kok sholat. Sholat sama siapa dia? Kalau Allah perintah puasa, apakah Allah juga puasa? Ya tidak, karena puasa itu adalah sifat makhluk. Meninggalkan makan dan minum, Allah tidak punya sifat seperti itu. Dan semua ibadah semuanya adalah Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah tidak melakukannya. Kecuali sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah memulai dulu bersolawat. Kemudian yang kedua, para malaikat diajak bersolawat juga. Baru kita nomor 3 diperintahkan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, ayo kalian bersolawat dong sama Nabi Muhammad. Sampaikan salam sejahtera kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila ini mau baca solawat nggih, sidi mawon. Ya Rabbi Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal bulladhi turja syafa'atuhu liminal ahwali muqtahimi nabi kasih Allah nabiyuna nabi pemimpin umat Nabiullah sekompak wow Neng Silvi balik-balik nyanyi tadi kalau akhirnya ngarang terlepet gitu guyu zaman ini saya jadi apal nggak sih lalu salah Muhammad dengan jawabnya Nabiullah Muhammad atau nawan nggih. Pokok niku tok bon sama apa sudah apa. Nabiullah ngoten nggih. Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad. Nabi pemimpin umat Nabiullah Muhammad. Nabi utusan Allah Nabi pemimpin Rasul Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli
Nabi paling mulia, masuk surga pertama kali, paling cinta pada yatim, sangat hormat pada janda. Muhammad maulaya shalli lim daiman abada ala habibika khair. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mau dijanda Pak Buju sama lo. Loh, Kanjeng Nabi niku nggih pasang badan untuk anak yatim dan para janda. Sehingga beliau niki adalah bapak angkat para yatim. Apa kata beliau? Ana abul yatama. Saya adalah bapak dari para yatim. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan wa huwal abu syafiq ar-rahim lil yatim wal armalah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sebagai bapak yang penyayang bagi para yatim dan para janda. Dan dia menghormati janda adalah Kanjeng Nabi. Nah itu maklum kan boten. Dihormat mek janda-janda sing nom-nom. Gimana? Loh ya ngaku. Kanjeng Nabi niki bapak ibu menghormati. Bu, hoi. Kanjeng Nabi garwane pinten, Bu? Loh gak kenal? Nek garwane Herman Syah pinten? Ya Allah, kadang-kadang nek bojone bintang film apal ya. Tapi bojone Kanjeng Nabi mboten apal. Kanjeng Nabi niku garwane wonten 11. Tapi sing wafat lebih dulu sebelum Rasulullah wafat ada dua, Siti Khadijah dengan Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah. Karena yang mana namanya Zainab Kanjeng Nabi niku bojone tengkali. Yang satu Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah, yang kedua Zainab binti Jahsyin. Nah, yang meninggal dulu adalah Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah. Lah, ketika beliau wafat tinggal 9. Jadi loro mati dhisik, tinggal 9 berarti pinten 9 tambah loro? 11 pinter 100.000. Antis ini suatin wafatul Mustafa hujirna makhtarna nabiyyal muqtafa. Antis ini suatin ninggalno saking 9 wong wafatul Mustafa wafat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujirna, mereka pernah disuruh milih sama Rasulullah. Kau milih para istri ya nisa'an Nabi intudnal hayatud wa zinata fata'alaina umatta'kunna wa usarahkunna sarahan jamila. Para istri Nabi, kemari kamu. Kalau kamu ingin harta dunia, gemerlapnya dunia, silahkan kamu lepas dari aku. Akan aku lepas kamu, akan aku kasih mut'ah kamu dengan pelepasan yang sangat baik. Tapi ternyata mereka satupun tidak ada yang mau. Ditawari kakek mbok menawa kepingin dadi bojone pengusaha, dadi bojone pejabat. Ternyata fakhtarna nabiyyal muqtafa. Mereka seluruhnya memilih untuk tetap menjadi istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Fakhtarna nabiyyal muqtafa. Siapa yang 9 itu? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun, wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Jadi ada berapa? Rasulullah ketika wafat meninggalkan berapa istri? 9. Catat dulu Pak. Besok metu ujian. Nek sampeyan betul sing jawab gak munggah sampeyan. Ibu, sing wafat riyen pinten? Sadurunge Kanjeng Nabi wafat, sudah wafat duluan berapa orang? 2. Siapa? Siti Khadijah sama Siti Zainab binti Huzaimah. Kuswali bisa zamanku. Hati-hati. Iki semester ganjil 9 lho. Sama kayak iso jawab. Gak munggah sampean, gak isin ta sampean. Jadi tinggal 9 istri.
Nah ini 9 istri ini Masya Allah semuanya memilih kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin lepas dari beliau Nabi kita Muhammad. Masya Allah. Milane orang yang baik itu adalah orang yang paling bisa menghargai kaum perempuan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab kamu adalah orang yang paling bagus membina rumah tangga, dan aku kata Rasulullah orang yang paling bagus membina rumah tanggaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kanjeng Nabi itu kepada para janda sangat hormat. Di antara 9 istri niku ternyata semuanya janda, semuanya janda. Ya hanya satu yang perawan, yaitu Siti Aisyah. Masya Allah, Siti Aisyah saja. Jadi beliau niki nikah tidak untuk melampiaskan hasrat birahi seorang laki-laki kepada perempuan, tapi beliau semata-mata karena menolong para janda. Maka Rasulullah Abu Syafiq Ar-Rahim lil yatim wal armalah. Beliau adalah seorang sebagai bapak yang sangat pengasih dan penyayang bagi para yatim dan para janda. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hormati, kita kalau menyenangkan datang kanjeng Nabi, wau dipunaturaken bahwa semua ibadah yang Allah telah mendahului adalah sholawat, dan ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Ibadah niku apapun bentuknya, ada kalanya imma maqbulun wa imma mardudun, ada kalanya ditolak, ada kalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa salata aliyah, kecuali bersolat atas aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna qabulaha hatmun ghairu taraddudi. Sesungguhnya diterimanya sholawat kita adalah sesuatu yang pasti dan tidak perlu ada keraguan. Allahumma shalli ala Muhammad. Milane man shalla aliyah, barang siapa bersolawat wahidatan, satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas kepada kita 10 rahmat. Jadi sholawat itu kalau dari Allah namanya rahmat, kalau kita adalah doa. Sehingga semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak doa yang kita sampaikan yang juga akan kembali kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka malam hari ini ketika ibu-ibu jamaah istighatsah mengadakan muludan, niki hakikatnya adalah nyelamati datang sinten lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milane terase umine ning Silvi niki, beliau dulu mondok di Kiai Subadar. Beliau punya ibu namanya Nyai Maimunah. Itu sudah di beranda medsos, itu sudah masyhur viral. Beliau berpesan kepada para santri dan juga para putra-putri beliau, "Nduk, Cung, nek awakmu selamatan muludan, kowe nek gawe jajan ojo sembarangan. Gawe jajan sing apik, gawe jajan sing pantes. Krana sing slameti iku wong paling mulya-mulyane manungsa. Sing slameti iku adalah imami para nabi dan para rasul. Wong sampai mulya sak donya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing slameti iku pemimpin sak donya. Kita ini bermaulid ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu hendaklah orang beriman hatinya gembira. Kita ini kalau dapat rahmat dari Allah, kongkon senang. Ibu-ibu tenggrian kula niku umum kadang-kadang punya anak, laki anak yang jadi mantan iki terus kemudian hamil, saking bunga diselamati. Ada namanya walimatul hamli, telon-telon piton-piton. Niki wonten mboten? Apa kok ditelon iki piton iki? Krana senang, syukur datang Allah, ndongakno jadi sing dalam kandungan. Ketika lahir pun juga begitu, senang banget. Sampai disembelihkan akikah. Kalau laki-laki disebelahkan 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Dikasih nama, namanya walimatul tasmiyah, walimatul akikah.
Kadang-kadang sudah umur 5 tahun kita selamati lagi ulang tahun ke-5. Mungkin yang diundang adalah teman-teman sanak famili yang ada sekitar. Masya Allah, kita siapkan makanan yang lezat-lezat, ada bingkisan yang akan dibagikan kepada teman-teman anak kita. Baru 5 tahun sudah kita selamati, habis berapa? Jutaan. Kelas 7, ya kelas 7, umur 7 tahun, kelas 2 SD, diselamati malih ulang tahun yang ke-7. Karena rumahnya sudah nggak muat, kalian diundang satu kelas, ada 30-40 anak teman-temannya, diundang semuanya, maka ibunya dan bapaknya itu sewa gedung. Sewa gedung, kemudian menyewa juga EO-nya, Event Organizer, organizer. Pokoknya itu event organizer. Ini ku Bang Hasim nyelamati putune papat. Niku nyumbang EO di Jember niku 10 juta. Jadi EO namanya ngatur mawon, ono MC ini, ono sing ngatur ngriko segala macam. Yang ngatur acara itu namanya EO. Masa beberapa yang kita habiskan, sewa gedung, sewa sound, menyiapkan makanan, prasmanan, kemudian nyewa EO lagi. Bahkan kadang-kadang undang badut, beli belanja cindramata yang nanti akan dibagikan seluruh anak-anak yang lain. Dan cindramata anak kita tentu yang pantas. Nah, mungkin cindramata akan kocok-kocok itu kalau gorengan, nggak mungkin lah. Paling tidak nanti ada apa, ada gelas lah, apa ada makanan yang bagus-bagus, kadang-kadang dikasih handuk, kadang-kadang dikasih